Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa huwa takthirun li sawadihim. Wahwa takthirun li sawadihim ay li jama'atihim, yaitu untuk memperbanyakkan daripada golongan mereka, jemaah mereka. Ini dia. Sebab itulah asalnya Allah haramkan kita bekerja sama dengan orang kafir, kerja sama dengan Yahudi, kerja sama dengan Suhuniyah, kerja sama dengan orang-orang munafik. Kenapa? Likasrati sawadihim wa i'anatihim li'adati quwwatihim, menambahkan untuk membalikan kekuatan mereka. Dengan adanya tambahan daripada kita, ya quwwati syauqatihim, di quwwati syauqatihim, menambahkan daripada kekuatan mereka, diharamkan. Wa i'anati lahum ala zalmihim, membantu bagi mereka atas kezaliman mereka. Seorang ulama berada pada pemerintahan yang zalim, maka masyarakat akan melihat bahawasanya pemerintah yang zalim itu benar, maka umat akan mengikut mereka. Sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah yang salah, yang zalim tadi itu satu bahagian yang benar. Kalau pemerintah menghalalkan benda yang haram, ulama ikut juga di situ, maka masyarakat juga akan ikut. Ini bahayanya. Jadi mereka jadikan ulama sebagai dalil hukum. Kenapa kau buat begitu? Karena syekhku buat begitu. Tidak ada kata kalau Allah, kalau Rasul. Kenapa kamu merokok? Karena syekhku merokok. Aku merokok, ambil tas asuh merokok, dia kata. Mudah saja jawabnya. Tidak ada kalau Allah, kalau Rasul, kawaid fiqih apa semua hilang. Kita punya kawaid fiqih walaupun tidak ada kalau Allah, kalau Rasul, tapi ada kawaid fiqih. Kalau Rasulullah kata la dharara wa la dirar, ad-darar yuzal sar'an. Kerana rokok sudah merokok itu adalah mendatangkan kemudaratan, maka kita tak boleh merokok. Tapi kenapa guru kita merokok, kita juga ikut merokok? Perbuatan guru kita jadinya hukum bagi kita atau dalil bagi kita membuatkan satu perbuatan. Faham? Begitu juga lah dengan umat, akan menjadikan kita sebagai dalil bagi mereka. Kenapa makan riba? Ini enggak riba, ini halal. Tuan guru itu juga kan buat, katanya. Coba. Syekh itu juga buat kan? Syekh itu lebih alim, katanya. Lebih tahu daripada kamu, jangan banyak cakap lah. Coba. Jadi itu ditakyidi zalmihim, menguatkan kezaliman mereka. Itu. Wafil khabar, dalam satu khabar, tengok di bawah, katakan khairul umara'il ladhina ya'tunal ulama, sebaik-baik daripada pemerintahan dianya yang mendatangkan ulama. Sebab itu Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu kata, Imam Malik, Harun al-Rasyid suruh supaya Imam Malik datang ke tempatnya. Ada satu khalifah menyuruh Imam Malik untuk mengajar anaknya. Kata Imam Malik, imma dia datang ke sini atau aku tak akan datang-datang. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti didatangkan, bukan ulamanya atau ilmunya yang mendatangkan dia. Selama kamu tidak menuntut ilmu, maka kamu tak akan berilmu. Selama kamu tidak mengaji dengan ulama, maka ilmu tak akan datang kepada kamu. Ada makanya sebagai ulama mengatakan, pakai atma'annu ala rajulin la yaqifu 'inda babil ulama'i qat. Bagaimana aku boleh tenang dengan hukum yang telah dikeluarkan oleh seseorang yang dia tidak pernah berdiri di pintu daripada ulama sekalipun. Itu ulama-ulama hadis kata begitu.
Tidak pernah ini masih berdiri saja, belum lagi masuk dalam mengaji. Pakai Pak atma'innu ala rajulin la yaqifu ala babi ulama walau marratan wahidah. Mana kata ilmu itu mesti datang. Ilmu itu mesti didatangkan, mengaji kepada ulama-ulama. Jadi sebaik-baik umara yang mendatangi ulama. Kita sekarang ini sudah balik dah zaman dah. Teringat dulu di Langkat ketika Sultan Musa Muazzam Shah, penguasa daerah Melayu Langkat, Sumatera Utara, Indonesia, beliau mengatakan, aku tidak tenang setelah meninggalnya anak yang dicintainya. Qadhi Muhammad Nur pada waktu itu, ataupun mufti yang ada pada waktu itu, Muhammad Nur namanya, yang mengaji di Mekah, mengatakan kepada Sultan, ya Sultan, maukah Sultan ingin mengambil ilmu kepada seseorang agar hati Sultan tenang? Bagaimana caranya? Saya akan undang. Jadi undangan itu bukan daripada pihak daripada Sultan, tapi kawan daripada Tuan Guru Abdul Wahab Rokan. Saya akan undang Tuan Guru daripada Rokan Riau, sebab asalnya daripada Riau. Bila sampai Tuan Guru, Sultan langsung menjadi muridnya. Dan Sultan kata, saya serahkan tanah ini semuanya kepada Tuan Guru, silahkan duduk sini, jangan kembali lagi ke Riau. Itu coba lihat. Ada sultan-sultan seperti itu sekarang ini. Mudah-mudahan insyaAllah adalah ya kita harapkan yang menjaga agama di tanah Melayu. Sultan Langkat kata apa? Tuan Guru pindah, ambil tanah ini untuk Tuan Guru, buatkan pengajian di sini, buatkan persulukan di sini. Sehingga Sultan Langkat salah satu bahagian murid pertama sekali daripada Raja-Raja Sultan. Setelah itu mulailah sultan-sultan yang lain di tanah Melayu bagian Sumatera, terus kepada bagian Melayu di Malaysia. Kita tengok lagi, sebagaimana dia katakan tadi, Imam Malik tidak mau menerima daripada tawaran seorang khalifah untuk mengajar anak-anak dia. Kalau mau memang mengaji, silakan datang ke rumah. Begitu sistem Imam Malik. Memang betul-betul dia menghormati ilmu. Menghormati ilmu. Terus tu, wa syar'u ulama'i alladziina ya'tuna al-umara, dan sejahat-jahat daripada ulama adalah ulama yang mendatangkan pemerintahan, amir-amir. Maksudnya mendatangkan di sini, mendatangkan sultan-sultan, raja-raja ingin mencari uang, ingin mencari kedudukan, ingin mencari maslahah dia, maslahatul batin, ingin mencari ketenaran. Tapi kalau sekiranya ada seorang ulama yang datang kepada seorang raja, seorang pemerintahan, ingin menasihati dia, ingin memberikan pengajaran sama beliau, itu tidak ada masalah. Sebab kita katakan sekarang ini raja-raja, pemerintah-pemerintah sekarang enggan ingin pergi ke ulama. Terpaksa mesti ulama datang ke rumah mereka. Untuk apa? Untuk mengajar mereka. Untuk mengajar mereka supaya mereka kembali lagi kepada Allah SWT. Kok dibiarkan saja begitu, nanti lari mereka. Jadi ulama mesti paham keadaan. Dulu Imam Malik bolehlah buat seperti itu. Kalau sekarang ni, kalau ulama tak turun langsung kepada umat, menunggu saja di rumah, bagaimana terjadi? Ulama tidak terjun langsung kepada tempat ladang atau medan daripada dakwah, apa yang terjadi? Tunggu murid datang ke rumah. Dulu kesadaran untuk mengaji itu banyak. Coba bayangkan daripada Khurasan berangkat ke Madinah untuk mengaji, pusat pengajian. Udah, tapi sekarang ni mengaji tak mengaji. Kalau ada namanya program bioskop atau sinema atau panggung wayang Islam Malaysia, lebih ramai daripada pengajian lagi. Betul saja orang yang datang mengaji. Sebab itulah ada mesti targhib untuk mengaji ni. Wa fil khabar al-ulama'u umana'u rusuli ala ibadillah. Ulama-ulama ini adalah pemegang-pemegang amanah Rasul-Rasul atas hamba Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bukan hanya setakat ilmunya saja, amalan dia, akhlaknya, keadaannya, itu semuanya mesti diwarisi oleh seorang ulama dari Nabi. Bukankah Nabi SAW alim, maka seorang ulama mesti alim. Bukankah Nabi itu memiliki akhlak yang tinggi, maka ulama juga mesti berakhlak yang tinggi. Bukankah seorang Nabi itu memiliki perkataan yang indah, maka ulama juga demikian. Jadi akhlaknya, amalnya, keadaannya itu mesti seperti itu. Malam yukhalitu sultan, selama-lama mereka itu tidak bercampur baur dengan sultan-sultan. Maksud bercampur baur ni, maksudnya adalah bercampur baur untuk mendapatkan maslahat dunia, li salihid dunia. Bukan untuk dunianya, bukan untuk pangkatnya, bukan untuk kedudukannya, bukan untuk duitnya, tetapi untuk apanya? Untuk mau'izah. Kalau kamu berkumpul sama masyarakat, masyarakat juga ikut peserta dia, juga dia berkumpul dengan ulama-ulama, berkumpul juga dengan sultan untuk mengajak kepada kebaikan, tidak masalah. Sebab apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau sekiranya nampak dia ke satu kejahatan, satu kesalahan, maka dia akan kasih tahu kepada raja-raja atau sultan tersebut sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu dzalika faqad khanu rasulah. Apabila mereka telah melaksanakan demikian, berkumpul dengan pemerintahan, berkumpul dengan raja, bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dakwah, tetapi untuk mengenyangkan mereka, untuk membesarkan perut mereka, untuk mendapatkan kedudukan dari mereka, agar mendapatkan perhatian daripada sultan, agar mendapatkan kedudukan daripada sultan, mereka telah berkhianat kepada para rasul-rasul. Fahdharuhum wa'taziluhum, maka hendaklah kamu berhati-hati kepada mereka dan hendaklah kamu menjauhi mereka. Ini yang dikatakan dengan ulama usul oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala anhu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Semestinya lah kita menjauhi. Kenapa? Karena ulama-ulama seperti ini yang dikatakan dajjal kecil. Dajjal yang Rasulullah SAW sangat takut sekali dengan mereka, yang mampu untuk merusakkan umat. Umat tidak tahu mereka itu sudah rusak. Umat tidak tahu mereka itu sudah sesat, padahal mereka sudah sesat kian. Kenapa? Karena ulamanya. Wa qala Abu Dzar, man kattara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbanyakkan golongan satu kaum, maka dia itu golongan daripada kaum tersebut. Waliyadzubillah. Coba lihat. Jikalau sekiranya kita bergaul dengan sultan-sultan yang zalim, sultan raja-raja yang jahat, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemerintah-pemerintah yang jahat, menteri-menteri yang jahat, maka kita golongan yang jahat. Berkumpul dengan orang-orang yang mencuri, berkumpul dengan orang-orang yang berzina, berkumpul dengan orang-orang yang minum khamar, kita tidak ada untuk keinginan menegah mereka daripada kemungkaran, maka kita golongan daripada mereka. Kita golongan daripada orang yang membuatkan kejahatan. Ditakutkan apabila datang bencana, azab Allah Subhanahu wa taala akan mengena juga kepada kita. Waliyadzubillah. Qala Auza'i, ma min syai'in abghadu ila Allah min 'alimin yazuru 'amilan. Tidak ada sesuatu yang paling Allah benci daripada seorang alim yang dianya itu mengunjungi daripada petugas pemerintahan, menterinya, gubernurnya, apalagi presidennya, perdana menterinya ke apakah, dengan syarat yang mereka itu zalim, menganiaya orang, tidak jelas. Tapi kalau memang yang rajanya itu soleh, adil, pemimpinnya itu soleh, adil, tidak ada masalah. Tidak. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haramin.
Jikalau sekiranya demikian itu untuk atau sebabnya untuk mencari harta mereka, maka dia itu berjalan kepada yang haram. Itu tadi. Garis bawahnya, kenapa diharamkan? Kenapa mereka jahat? Kenapa mereka itu digolongkan daripada orang-orang yang jahat? Karena mereka itu ingin mendapatkan harta atau kedudukan atau pangkat daripada sultan, raja atau pemerintahan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a li ghaniyyin salihin bi ghinahu dhahaba thulutha dinihi." Siapa saja yang tawadhu terhadap orang yang kaya itu bagaimana? Yang soleh pula. Sudah kaya, soleh pula. Ini paling payah. Mencari orang yang kaya dan soleh. Li ghina, karena kekayaannya, bukan kesolehannya. Ada perbedaan antara kaya yang soleh dengan orang kaya yang tidak soleh. Satu. Yang keduanya, kita menghormati orang kaya yang soleh. Ada bedanya menghormati orang kaya karena solehnya atau menghormati orang kaya yang soleh karena kekayaannya. Ada perbedaan. Jikalau sekiranya dia hanya menghormati orang kaya yang soleh tapi disebabkan oleh kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agama. Kalau dia menghormati orang kaya yang soleh disebabkan kesolehannya, maka tetaplah agamanya. Karena dia memandang kesolehan, bukan memandang kekayaan. Wahada fi ghaniyin salihin. Ini kalau orang yang soleh yang kaya. Famazannuka bil ghaniyi zalim. Bagaimana jikalau sekiranya yang kaya itu yang zalim, yang fasik, yang jahat, yang kerjanya suka merampok, menindas, mengambil harta rakyat? Bagaimana? Lebih-lebih lagi. Ya, sebab itulah para ulama melarang kita untuk sedang atau dekat dengan para raja-raja, dengan pemerintah-pemerintah yang dia suka menzalimi. Kebanyakan pemerintahan. Sebab itulah jangan terlampau bercita-cita ingin jadi orang besar, ingin jadi pemimpin. Sebab kamu ini manusia, kamu malaikat, kamu mungkin akan bersalah. Enggak jadi pemimpin saja salahmu sudah banyak, apalagi jadi pemimpin. Kadang-kadang orang pikirlah, tengok itu pemimpin presiden banyak salahnya. Kritikan mereka kepada presiden terlalu banyak sekali, semuanya dikritik. Oke, kalau sekiranya kamu jadi pemimpin seperti dia, belum tentu lagi salah kamu itu sedikit daripada kesalahan dia. Bahkan mungkin saja kesalahan kamu lebih besar daripada kesalahannya. Sebab itu saya kata, jangan terlampau bercita-cita ingin jadi pemimpin. Kamu manusia, mungkin saja kamu akan bersalah. Kamu bukan malaikat. Jadi siapa saja yang ingin selamat daripada dunia, usahakan mempersedikitkan tanggung jawabnya daripada berbagai macam tugas yang ada, dan jangan memperbanyak tugasnya. Bagaimana cara memperbanyak tugas? Dengan menjadikan kamu sebagai pemimpin ini, pemimpin itu, yang diri kamu sendiri saja pun belum mampu kamu pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Diri kamu pemimpin, memimpin diri kamu sendiri kamu nggak mampu. Sekarang sudah memimpin kampung kamu, nggak lagi kampung mau dipimpinnya, negeri dia, nggak lagi negeri dia, negara dia. Ini membahayakan bagi dirinya. Orang yang tidak sayang dengan diri orang lain atau tidak sayang dengan diri sendiri adalah orang yang paling bodoh. Contoh saya kata, sekarang dia sudah bawa 1 kilo, satu benda yang seberat 1 kilo, ditambah lagi 5 kilo, dah berapa? 6 kilo, tambah lagi 10 kilo, ditambah lagi, bawanya lagi, jumpa lagi barang, tambah lagi 50 kilo, apa nggak mati? Irham nafsak, kata orang Mesir. Kasihi dirimu. Kasihi diri bagaimana? Jangan terlampau banyak sekali tanggung jawab yang kamu bebani. Ingin jadi inilah, ingin jadi itulah, ingin presiden lah, ingin jadi perdana menteri lah, ingin jadi menteri lah, ingin jadi wakil menteri lah, ingin jadi macam-macam. Wa 'alal jumlati faharakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Kesimpulannya katanya, gerakan kamu semuanya, diamnya kamu itu dengan anggota tubuhmu itu semuanya adalah nikmat daripada nikmat Allah SWT. Mata yang kita kedip-kedipkan ni, kita bukakan, kita tutup kembali adalah nikmat Allah SWT. Jika tidak kena nikmat Allah SWT, kita tak akan mampu untuk membaca. Jika tidak kena nikmat Allah SWT, kita tidak akan mampu untuk berjalan.
Kalau tidak kenal nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan mampu untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kiranya kita ada mata, maka kita akan mampu melihat daripada isteri kita yang cantik jelita. Maka sebab itulah bersyukur. Gunakan mata dengan sebaik-baiknya. Tangan demikian juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata tidak ada tangan, bagaimana kita untuk hidup? Agaknya nikmat itu berkurang sekali. Fala tuharrik syai'an minha min ma'siyatin aslan. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan. Maka janganlah kamu gerakkan sesuatu daripada anggota tubuhmu itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu katanya. Jadi matamu nikmat Allah, tanganmu nikmat Allah, kaki nikmat Allah, perut nikmat Allah. Jangan sempat seluruh anggota tubuh ini kau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matamu jangan sempat membuatkan melihat benda-benda yang haram. Kuping jangan dipergunakan untuk mendengar benda-benda yang haram. Kaki jangan dipergunakan untuk berjalan kepada yang haram. Perut jangan dipergunakan untuk apa? Untuk makan makanan yang haram. Semua anggota tubuh kita jauhkan daripada yang haram. Jangan sempat digoyangkan atau digerakkan atau dipergunakan untuk hal-hal yang haram. Wastamilha fi ta'atillahi ta'ala, dan gunakan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikata di sini, semestinya kita gunakan anggota tubuh kita itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita baca Al-Quran, tangan kita membantu orang lain, perut kita makan makanan yang halal, kaki kita melangkah ke masjid, kaki kita melangkah ke pengajian. Itu semua hal-hal yang boleh, hal-hal yang disunatkan. Sebab itulah ulama menyuruh kita untuk menjaga anggota tubuh kita, melaksanakan hal-hal yang halal dan melaksanakan hal-hal yang sunnah dan yang wajib. I'lam in qassarta fa'alaika yaji'u wabaluhu. Jikalau sekiranya kamu bermalas-malas untuk menjaga, maksudnya menjaga anggota tubuh daripada kemaksiatan, menyuruh anggota tubuh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan kembalilah bencananya kepadamu. Kita tengok di dunia dulu dah. Andai kata orang tidak menjaga dirinya, matanya daripada benda yang haram, daripada melihat perempuan, daripada benda-benda yang lucah, maka terjadilah kepadanya melihat sesuatu yang haram dan melaksanakan sesuatu yang haram. Mana kata dia akan ingin merasakan nikmatnya zina, maka dia akan perkosa orang. Maka orang mendapati dia memperkosa orang, maka setelah dapat dia ditangkap. Setelah ditangkap dia masuk penjara. Lihat, kembali bencana kepada siapa? Kepada siapa bencana itu kembali? Kepada orang yang buat tadi itu gara-gara apa? Karena tidak menjaga mata dan tidak menjaga farj. Faham? Perut, mulut tak dijaga daripada yang haram. Dia makan benda-benda yang haram. Kembali kepada apa? Kembali kepada dia juga. Dia selalu berdoa, tapi tidak Allah kabulkan. Kenapa? Akhir-akhirnya dia maki Tuhan, maki hamun Allah SWT. Tuhanku, setiap hari aku berdoa kepadamu, berdoa siang malam terus 24 jam aku berdoa, tapi kenapa tidak dimakbulkan? Jangan silap. Kamu telah berbuat apa untuk Allah SWT sehingga Allah ingin kabulkan doa kamu? Apakah Allah SWT kabulkan doa kamu dengan paksaan kamu? Ataukah Allah SWT mengabulkan doa kamu dengan keinginan Allah SWT? Kalau Allah SWT menginginkan mengabulkannya, maka mengabulkan. Tapi kerana kamu tidak taat kepada Allah SWT, Allah tidak inginkan. Coba, apakah bencananya kembali kepada Allah atau kembali kepada dia? Kembali kepada dia yang telah berbuat maksiat, makan yang haram. Faham? Tangan dia tidak jaga dengan benda yang baik-baik. Dia ambil kampak, dia ambil pisau, dia ambil pistol atau apa saja, dia bunuh orang lain. Ketahuan, masuk penjara. Kadang-kadang sebagian negara hukumnya bunuh. Bencana kembali kepada itu masih di dunia, belum lagi di akhirat. Itu dikatakan fa'alaika yaji'u wabaluhu, katanya. Wa in syammarta fa ilaika ta'udu samaratuh.
Jikalau sekiranya kamu betul-betul waspada, maka kembalilah hasilnya kepadamu. Kalau kau betul-betul menjaga jiwa kamu, menjaga diri kamu, menjaga anggota tubuh kamu dari perbuatan yang jahat, perbuatan yang maksiat, maka buahnya, hasilnya nanti kembali juga kepada kamu. Apa kata orang? Oh, si fulan tu ahli, si fulan tu bagus, jujur, perkataannya yang indah. Sehingga bagaimana? Wah, Masya Allah, fulan saya punya anak yang cantik, yang bagus, yang solehah, kawinlah sama dia. Coba lihat, kembali kepada dia juga buahnya. Saya tahu fulan kamu punya istri pertama, tapi saya punya anak juga ini, ingin sekali mendapatkan berkah daripada kamu, kawin ke anak saya, dapat kedua, kembali buah kepada dia kan, kembali buah kepada dia. Bagaimana di akhirat nanti, di surga? Udah, dengan syarat menjaga betul-betul anggota tubuh, dengan syarat menjaga anggota tubuh kita, melaksanakan apa yang Allah suruh dan menjauhkan apa yang Allah larang. Wallahu ta'ala ghaniyun 'anka wa 'an 'amalika. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada kamu, maksud maha kaya. Enggak perlu ibadah kamu, enggak perlu zikir kamu, enggak perlu daripada tadarruk dan khususnya kamu. Nah, jangan sangka kamu berzikir itu Allah perlu. Jangan sangka zikir kamu itu menaikkan derajat Allah, tidak ada. Allah tak perlu daripada amal kamu. Andaikan kamu tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah SWT, Allah tak merugi. Andaikan kamu tak pernah nyebut Allah sekalipun, Allah tak merugi. Nah, wa an amalika, demikian juga Allah SWT tidak pernah berhajat kepada amalmu, tidak pernah memerlukan amalmu. Sebab itulah kalau kita paham dengan amal kita tidak dihajati Allah SWT, maka kita mesti roja, berharap kepada Allah SWT agar amal kita diterima Allah. Itu makna la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya. Tak ada daya untuk menahan maksiat. Tak ada daya untuk menahan maksiat. Sebab itulah kalau orang buat maksiat, jangan maki, hamun. Jangan. Kerana kau tak faham dengan la haula wa la quwwata illa billah, sebab itulah kau maki, hamun. Berarti Ustaz, kita sudah mentakkidkan untuk buat yang jahat. Tak maki hamun bukan maknanya kamu menyuruh dia untuk buat zina dan sebagainya. Tak. Kamu nasihati dengan hikmah. Sebab nasihat dengan hikmah yang baik itu bukan maki hamun. Maki hamun beda, menasihati dengan baik dan hikmah itu beda. Dan kalau kamu mak, wah ini penzina, oh ini penjilat, ini jahat, bangsat, katanya babilah, lutunglah, anjinglah, semua nama binatang disebutnya. Coba bayangkan, apakah orang itu mau bertobat? Enggak bertobat. Sekarang coba kita lihat pribadi orang yang telah berbuat maksiat tersebut. Dia manusia enggak? Manusia. Dia telah berbuat satu maksiat. Kita tanya, kenapa kau buat maksiat? Kerana aku tak tahan. Kerana aku tak mampu menahannya. Syahwatku begitu mengembara, nafsuku begitu menggoda. Itu alasannya. Itu alasan yang boleh diterima. Beda dengan orang yang kata, oh itu zina boleh aja, jangan ada masalah, ini kafir. Yang tadi ini orangnya fasik, tapi boleh diterima oleh Allah SWT, mungkin diampunkan oleh Allah SWT. Saya ini punya nafsu, nggak mampu untuk menahannya, sehingga saya jatuh kepada jurang maksiat umpamanya. Oke. Bukankah hal kamu sama dengan hal kamu? Karena kamu tutupi saja aib kamu, nggak tahu kamu punya aib banyak. Coba lihat lagi kembali, apa kejahatan yang telah kau buat? Oh ternyata saya mencuri, oh ternyata saya ini sombong, oh ternyata ini ujub, oh saya banyak lagi penyakit yang ada dalam diri kita. Kenapa kita buat? Karena kita tak mampu untuk menjauhinya kan. Kelemahan dia sama dengan kelemahan kita. Siapa yang mengaku dia punya kekuatan untuk menjauh daripada maksiat, dia tidak paham dengan la haula wala quwwata illa billah. Jauhnya kamu daripada maksiat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya kamu daripada maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk beribadah. Siapa yang mampu untuk beribadah? Kalau untuk dirinya saja dan dari dirinya saja. Tidak ada. Allah yang membantu, Allah yang membuat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kullu nafasin wa innama kullu nafsin mimma kasabat rahina. Dan maka sesungguhnya tiap-tiap daripada diri itu
Dia hanya bertanggung jawab dengan apa yang dia telah perbuat. Apa yang telah kau perbuat mesti kau pertanggungjawabkan. Mencuri telur orang, kau pertanggungjawabkan. Telur orang itu curi, bayar kembali. Pecahkan piring orang, tanggung jawab kau pecahkan tu mesti kembalikan. Membunuh orang, kau mesti tanggung jawab dengan jiwa kamu mesti dibunuh dengan qisas umpamanya. Berzina, maka kamu mesti ditakdakankan dengan had. Mesti bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang pengecut. Orang yang pengecut jangan hidup di dunia ini. Nah. Wa iyyaka an taqul, jangan kamu katakan innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunuba lil usah. Kamu jangan katakan Allah itu kan yang mulia, yang maha mengasihi, yang mengampuni daripada dosa-dosa hambanya yang bermaksiat. Waduh. Kenapa kau lakukan begitu? Itu kan perbuatan maksiat. Allah kan maha mengampuni. Allah kan maha menerima taubat hambanya. Allah kan maha besar. Sudah? Kalau Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha mengampuni, bagaimana dirinya? Ya udah, kalau saya berbuat maksiat, Allah akan ampuni dosa saya, katanya. Pengharapan yang besar tapi tidak dijalani oleh ikhtiar. Kalau macam dekat Mekah kan banyak orang Saudi begitu. Kenapa kau buat maksiat begini, begitu? Semua benda ada di Saudi. Minum khamar pun saya tengok orang pemuda minum khamar situ. Bahkan lebih daripada itu lagi. Ditanya kenapa? Kaabah kan dekat dengan kita. Buat dosa sekali datang ke Kaabah nangis. Udah aja katanya. Tengok. Diperlekehnya Kaabah seperti itu. Dipermainkan Kaabah. Ini yang ditakutkan dengan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ketika waktu dia berbuat maksiat tiba-tiba mati. Belum sempat taubat, belum sempat pergi ke Kaabah. Dah. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil. Karena sesungguhnya kalimat ini benar, tetapi yang dimaksudnya adalah batil. Kalimatnya benar, mana benar kalimatnya? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayang, Allah menerima taubat hambanya. Tapi salahnya mana? Salahnya adalah ketika seseorang mengatakan, oh ya, saya mungkin taubatnya akan diterima. Oh ya, masalah sekarang saya sudah berojak berharap pada Allah agar doa saya, taubat saya diterima Allah SWT, tapi dia tidak pernah bertobat, tetap juga berdosa. Itu kesalahan dia. Memperbanyakkan harapan tapi tidak ada khauf kepada Allah SWT. Tidak ada apa? Khauf kepada Allah SWT. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqa bitalqibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan itu telah digelar dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Orang yang mengatakan demikian. Kenapa kok bodoh? Karena Rasulullah katakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang pintar adalah orang yang mengatur akan dirinya, dan orang yang beramal dengan apa-apa amalan setelah meninggalnya nanti. Mana kata orang yang mempersiapkan dirinya adalah orang yang pintar. Sekarang kamu sholat, kamu berzakat, kamu berpuasa, kamu melaksanakan amal, itu semua amal itu apa? Untuk persiapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ini pintar. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang mengatakan dalam apanya? Dalam dirinya itu, ya Allah ampunkanlah saya. Tapi nggak pernah dia bertobat kepada Allah. Tetap buat maksiat. Sholat tidak pernah, zakat tak pernah, berpuasa tak pernah. Tapi senantiasa kata, ya Allah ampunkanlah saya. Memang hamba yang memang banyak dosa lah. Ampunkan saya Allah. Selalu berharap, ya Allah ampunkan saya. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah tinggikan derajat saya. Tapi dalam keadaan seperti itu, orang ini tidak pernah melaksanakan daripada amal ibadah yang baik. Ini orang bodoh namanya. Terlampau mengharap tapi tak pernah berbuat. Terlampau mengharap tak pernah berbuat.
Wa'lam anna qawlaka hadha yudahi qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairi an yadrusa ilman wastaghala bi batalah. Perlu kamu ketahui perkataan kamu itu sebenarnya hampir menyerupai perkataan orang-orang yang mengatakan atau orang-orang yang menginginkan menjadi seorang yang faqih. Ini katakan faqih. Bagi dia katakan faqih ini, saya tanya Syekh Mahmud Said Mamduh, bagaimana boleh kita katakan atau kita gelarkan faqih? Bagaimana digelarkan orang itu faqih? Bukan setakat dapat tua dia kata faqih. Dia kata faqih itu jikalau dia sampai kepada derajat sudah dibacanya semua daripada kitab-kitab kecil sampai besar, mutun-mutun yang masyhur, matan-matan yang masyhur daripada kitab fiqih, naik kepada kitab-kitab sarah sampai kepada hasyiah, matan ghayah wa taqrib umpamanya, sarah dia, hasyiah dia, kemudian naik kepada kitab-kitab yang lain, Minhajul Talibin sampai kepada sarahnya, sampai kepada hasyiahnya, Mughnil Muhtaj, dan sebagainya. Sudah dibacanya semua kepada gurunya, kemudian dia hafal segala furuk-furuk yang ada, dan dia hafal daripada usul yang ada daripada fiqh tersebut. Sudah. Setelah itu dia paham dengan berbagai macam kawaid dan usul fiqh, dan dia mampu memahami daripada istilah ulama-ulama yang ada pada madhab dia. Itulah dikatakan fiqh atau faqih. Nah, bukan setakat dia baca buku. Sebab kadang-kadang kita tengok orang-orang sekarang baca buku tinggi-tinggi langsung, yang bukan enggak pernah dibacanya. Itu salah. Mengajilah dari kecil sampai besar. Sebab itu kata ulama-ulama, kalau mengaji hadis baca tu matan arba'in. Ini matan arba'in enggak pernah baca, Sahih Bukhari langsung baca. Dibaca matan arba'in dahulu, hafal betul-betul, baru kita masuk kepada kitab yang lainnya. Kebanyakan ulama mendahulu kitab Umdatul Ahkam. Ya. Kemudian setelah itu baru masuk mereka kepada kitab Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya. Jadi dia kata apa? Seorang yang ingin jadi faqih, tapi dia tidak pernah belajar. Apa cita-cita awak tu? Katanya, oh saya ingin jadi faqih. Faqihun min fuqaha'i Malaysia. Uridu an akuna muftiyan, katanya. Aku ingin jadi mufti. Mufti mana? Mufti mana-mana sajalah, dia kata. Yang penting aku jadi mufti, tapi tak pernah belajar. Nak mufti Negeri Sembilan ke, nak mufti Selangor ke, nak mufti, ingin jadi semuanya mufti, tapi tak pernah belajar. Nahu tak pernah belajar. Usul fiqh tak tahu pun. Tanya mukhalafah, faham mukhalafah, faham muwafaqah, tak tahu, tak faham. Ahkam asy-syar'iyyah tak faham. Nasih mansuh tak faham. Bagaimana mau jadi faqih? Bagaimana jadi mufti? Sudah dia katakan malas untuk belajar, ni tak pernah pergi mengaji. Wa qala, dia kata pula, innallaha karimun rahimun qadirun ala ayyufidha ala qalbi minal ulumi ma aqadahu ala qulubi awliyaihi bal qulubi anbiyaihi min ghairi juhdin wa takrarin wa ta'alluqin. Dianya maha kuasa. Allah SWT maha kuasa, Karim, Rahim. Allah SWT mulia dan maha mengasihi, dan dia kuasa atas mengalirkan kepada hatiku ini daripada ilmu-ilmu, sebagaimana Allah SWT mengalirkan kepada hati-hati orang-orang wali, ya, bahkan hati-hati daripada anbiya-anbiyanya, nabi-nabinya, tanpa ada merasa payah dan tanpa mengulang-ulangi pelajaran dan tanpa mempauti daripada hafalan mereka. Coba bayangkan. Kalau begitulah dia kata, kemudian dia tak menghafal, memang insya-Allah bukan jadi alim pun. Jadi orang bodoh bin tolol bin goblok bin blow on. Nunggu aja gitu jadi ulama. Apa buat tu? Apa buat tu? Walau salah. Masukkan seperti itu. Apa buat tu? Nunggu ilmu di atas. Nunggu apa tu? Nunggu puyut, insyaAllah. Puyut apa nak tunggu? Ini kebanyakan yang jadi seperti ini, orang-orang yang mengaji tasawuf yang enggak habis. Itu makanya saya tekankan sekali, ngaji tasawuf itu jangan dulu ngaji tasawuf, ngaji dulu fiqih, ngaji dulu hadis, baru tasawuf.
Kemudian ngaji tasawuf pun ngaji akhlak dulu, jangan ngaji macam-macam ngacau. Ngaji tak mana perginya, mengaji dan hakikah lah apa semuanya. Pengajian hakikah itu datang saja begitu dari Allah SWT yang sibuk-sibuk. Nah, kaji dulu tasawuf akhlak. Apa sibuk dengan hakikat? Akhlak kau pun tak benar. Nah, akhlak dulu betul-betulkan. Ngaji bagaimana akhlak Rasulullah, akhlak para ulama-ulama. Bagaimana menjauhkan daripada sifat-sifat dengki, sifat-sifat ujub, takabur. Itu yang paling penting. Mana ada kau pun nak terbang dah. Bila ni ustaz dah lama ngaji sama ustaz nak terbang pun tak boleh terbang katanya. Susah sangat nak terbang. Naik pesawat, ambil tiket Gulf Air ke? Boleh terbang langsung. Faham? Dia tengok benda-benda yang penting dahulu. Tapi ustaz malis dah, ustaz di kampung ni, puak-puak orang tua ni memang suka tanya hakikat-hakikat ni. Pukul kepala otak supaya tahu hakikat. Fikir tak apa lagi fikir ni. Kalau tayamum tak faham, uduk pun tak bagus, dah kata hakikat lah apa semuanya. Ini boleh sesat. Macam kami dahulu di Mahat dulu pernah kejadian seperti itu. Masuk Rekor Naksabandi, semua jadi wali. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang nuzbah, ada yang nukbah, ada yang Masya Allah, macam-macam semua. Itu adalah panggilan mereka sendiri yang mereka sebut. Asal kata, Allah, Al-Had. Ambon. Ini gara-gara mengaji hakikah sekat ni. Bukan kita ingin rot, sekarang kita rot Wahabiyah. Kita juga rot orang-orang yang mengaku tasawuf yang dia enggak benar. Yang dia jauhkan hakikat dengan syariat. Belajar syariat betul-betul, mengaji tasawuf betul-betul, jangan dulu sibuk-sibuk dengan hakikat. Mengaji dulu akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Sebab itulah kita disuruh untuk baca kitab Imam Ghazali, jangan baca buku kitab-kitab yang lain. Imam Ghazali dulu baca, biar faham kamu apa yang maksud daripada hakikat itu. Nah, Imam Ghazali sebut baca, nak ngamalkan kitab ni dia pun nak mampus. Boleh ngamalkan kitab ni? Kecil je. Kira-kira boleh mata ni diamalkan supaya nanti jalan, tunduk, jangan kiri kanan. Susah, enggak boleh begitu, nanti tertendang kereta katanya. Susah. Sebelum kamu ingin pindah kepada hakikat, pelajari dulu, usahakan dulu anggota tubuhmu semuanya itu jauh daripada maksiat, amalkan dulu nih. Nah, ini maka yang ditekankan, kalau dah habis ni Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin. Jangan dulu kitab-kitab yang lain-lain yang cerita masalah-masalah namanya tasawuf filsafi. Istilah dia tu yang cerita-cerita ni ruh lain apa, namanya tasawuf filsafi. Dah? Tak perlu. Ambil konsep daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nanti meningkan kepala kau. Kayak gitu juga enggak sampai kamu, cakap aja yang sampai. Banyak orang kampung itu cakap sampai cerita apa-apa begini begitu. Tapi tak sampai ketika solat Allahu Akbar, dicucuk orang pun kesakitan. Tengok api lari. Allahu Akbar, terbakar. Terbakar kata dia. Orang yang sampai hakikatnya ada. Terbakar nak nampak dia. Orang yang sampai hakikatnya dicucuk pun tak ada masalah. Nah, kalau sampai kepada panak fillah, dicucuk tak ada masalah. Bakok fillah, dicucuk tak ada masalah. Ilmu yang begitu-begitu tu mendatang, enggak perlu diceritakan sama orang lain. Lebih baik ilmu-ilmu seperti itu amali daripada kauli. Sebab saya lihat sendiri orang Mesir pun banyak tak duduk mengaji, kauli jadinya, bukan amali. Kalau betul-betul amali, yakin dan percayalah waliullah. Walaupun enggak terbang dia, enggak jalan di atas apa, kita tengok kan ada di dalam YouTube seorang laki-laki boleh jalan di atas air, wali itu. Enggak setiap orang yang jalan di atas air itu wali kan? Kalau tidak kan kapal itu semuanya di wali itu berjalan di atas air. Kapal waliullah. Jangan tunggu-tunggu ilmu laduni dah. Macam-macam kadang-kadang. Kata Imam Abu Hasan Saduli, kalau sekiranya khatar kamu atau ilmu kamu, secara ilmu laduni kamu itu tidak sesuai dengan apa daripada syariat Allah SWT, maka ambillah syariat Allah SWT. Maksudnya bagaimana?
Perbedaannya kita dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dia bunuh orang. Kasyaf ni. Katanya anak ni kan dia kafir, akan bunuh ayahnya nanti. Mana dia tahu? Kasyaf. Tengok nanti Ustaz Muhammad tengok orang jalan-jalan ni. Ni akan jadi murtad nanti ni. Mesti bunuh. Tak boleh dibunuh. Tak boleh dibunuh. Bedanya Nabi Khidir itu Nabi. Apa yang dia lihat adalah wahyu. Kita sebagai kasyaf, ilmu yang masih zanniyah lagi, tidak boleh kita gunakan. Itu zanniyah. Ada yang namanya yakiniyah. Mana yakiniyah Al-Quranul Karim tak boleh bunuh anak. Anak kan suci masih. Sudah? Sebab itulah ulama-ulama kadang-kadang tengok kita ni, datang dia tengok, ya Allah muka babi, tak kasih tahu marah. Banyak suyuh-suyuh besar-besar, muridnya datang tengok muka babi, tapi tak kasih tahu. Kenapa muka kau babi? Tak pernah. Sebab masalah zonniyah. Allah nampakkan sendiri kepada dia, ini orang hati begini, orang hati begini, ini orang hati begini. Seperti sebahagian daripada syekh di Mandai dia namanya Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab Muramais masyhur tu, mengaji di Mekah dahulu. Seorang mengaji kasih duit sama dia, satu kanan satu kiri, salam kanan salam kiri. Murid yang paling dekat tanya, Syekh punya poket dua, kenapa dimasukkan kanan kiri? Enggak kanan semuanya. Kata ni jual beras ni jual kain, ni jual ni. Ni jual babi. Dari uang tahu dia. Dari uang ini halal, ini haram tahu. Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak kasih tahunya. Ini uang ni kenapa ni uang babi ni? Tak dikasih tahu. Ini babi ni tak mau terima. Tak, dimasukkannya ke kiri. Sudah? Kerana benda zonniyah. Wa kau liman yuridu malan. Dia seperti perkataan orang yang mengatakan, aku ingin duit. Ada dia ingin duit. Ingin ringgit banyak-banyak, berlipat-lipat. Dulu kalau kita dengar kadang RM1 2 kupang kan gitu. Pernah dengar lagu tu? RM1 2 kupang, habis manis sempat dibuang. Masyhur dekat Langkat tu lagu ni. Dia ingin ringgit dia, Siti ringgit atau Siti rupiah. Fayatrukul hirata wa tijaratul kasbah. Maka dia tinggalkan untuk menanam, tinggalkan tak mau menanam dia. Baca kenapa tinggalkan tanah tu? Kan baca ingin duit katanya. Tenang-tenang saja, Allah SWT turunkan nanti duit. Wat tijarata, dia tinggalkan bisnis. Dia tinggalkan perdagangan. Wal kasbah, dan dia tinggalkan usaha. Wa yata'attalu, dan dia tidak mengerjakan sesuatu, menganggur kalau kita katakan. Wa qala innallaha karimun rahimun. Allah itu karim, Allah itu rahim. Walahu khazainus samawati wal ardi, dia itu memiliki pembendaraan di atas langit dan bumi. Wa qadir ala ayyutli'ani ala kanzi min kunuzi astaghni bi anil kasb. Maka dia mampu untuk memberikan kepada saya apa itu simpanan daripada simpanan Allah SWT, yang aku itu tidak memerlukan lagi untuk bekerja. Allah mampu memberikan kepada saya simpanan yang banyak, yang mengkayakan saya, dan tidak lagi perlu saya susah-susah, nggak perlu lagi saya banting tulang katanya. Pakar pahala tadi kali ba'di ibadihi, dan dia telah buat demikian kepada sebahagian hambanya. Iya, kepada sebagian hambanya, belum tentu kamu. Kalau kamu duduk saja seperti itu, kaya enggak kaya-kaya. Setiap harinya terus berutang, atau mungkin langsung jadi papan. Setiap hari berutang atau jadi langsung dari papan, kurus sering, tak ada daging, tak makan-makan. Kena nunggu apa? Nunggu hujan emas. Ada orang nunggu hujan emas. Mati dia pun tak akan datang hujan emas. Fa anta idza sami'ta kalama hadaini rajulaini istahmaqtahuma. Kalau kamu mendengarkan perkataan dua orang laki-laki ini, maka kamu kata, nah langkah bodohnya kedua ni. Ingin dia kaya tapi tak bekerja. Cakapnya begini-begini katanya. Ingin jadi alim tapi tak belajar. Kamu katakan mereka itu bodoh. Okey, sekarang kamu katakan mereka bodoh. Bagaimana dengan kamu? Wa sakhirta minhum, dan kamu cela mereka. Kamu cela. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan. Walaupun apa yang telah mereka sifatkan kepada Allah SWT daripada kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah benar dan betul.
Betul yang dikatakannya, benar yang diucapkannya. Tapi apakah benar perbuatannya? Enggak benar. Perkataan benar, Allah Karim, Allah Rahim, Allah Maha Kuasa. Tapi apakah benar ungkapan terakhir atau perbuatannya? Tidak benar. Allah tak akan berikan karimnya itu, Allah tak akan berikan anugerahnya itu kalau kamu tidak berusaha. Nah, maka dari yadhaku alaika arbabul basairi fiddin. Maka demikian juga akan ketawa atas kamu orang-orang yang memiliki basair, pandangan. Ini pandangan hatinya, pandangan jiwanya, pandangan ruhnya yang sampai kepada Allah SWT. Ini orang-orang yang kalau kita katakan khawas, orang-orang yang khawas, bukan orang yang awam, yang telah melihat